Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Noveri Syanurdi dengan NPM 2417051022. Di sini saya akan menjelaskan program untuk uap kecerdasan buatan. Jadi di sini tugasnya adalah membuat program fuzzy logic dan sistem pakar. Kemudian saya mendapat tema pertama, yaitu diagnosa tingkat burnout mahasiswa saat penyusunan skripsi. Kemudian untuk sistem pakarnya saya pakai berdasarkan jurnal. Dan jurnalnya ini digunakan sebagai landasan buat nentuin variabel yang berkaitan dengan burnout mahasiswa, kayak tingkat kelelahan, kesulitan fokus, gangguan emosi, motivasi akademik, dan kualitas istirahat. Ini ada link jurnalnya. Kemudian kalau kita lihat di jurnal, ini saya ambil berdasarkan BAT-C. Jadi ini Burnout Assessment Tool Core. Jadi di sini ada exhaustion. Ini lebih kayak ngaruh ke kelelahan, berkaitan sama kelelahan. Kemudian ada mental distance. Mental distance ini berkaitan sama motivasi, Kemudian kognitif eksperimen ini berkaitan sama fokus, tingkat fokus, dan emotional environment ini berkaitan sama keadaan emosi dari berkaitan ke variabel emosi. Kurang lebih gitu. Kemudian di sini metode yang saya gunain ini adalah metode fuzzy logic Mamdani. Nah, saya milih ini karena metode ini tuh bisa mengelola kondisi yang bersifat subjektif dan tidak pasti, kayak sering merasa lelah, sulit fokus mengerjakan skripsi atau revisi, terus kehilangan motivasi mengerjakan skripsi gitu. Itu kan kayak nggak pasti. Jadi saya pakai fuzzy logic Mamdani. Nah, pertama itu kita install dulu scikit fuzzy. Nah, kemudian di sini kita import library-nya. Jadi ada 6py, ini tuh buat ngitung rentang-rentangnya, rentang nilainya nanti. Kemudian ada matplotlib. Nah, ini buat visualisasiin grafik dari membership function. Kemudian ada skfuzzy, ini buat nanti kita hitung nilai fuzzy-nya. Selanjutnya di sini tuh ada variabelnya, variabel yang kita butuhin. Jadi kita punya 5 variabel input sama 1 variabel output. Nah, variabel inputnya itu ada kelelahan, fokus, emosi, motivasi, sama istirahat. Kemudian di sini kita bisa lihat range-nya itu dari kelima variabel ini, range-nya itu dari 1 sampai 10. Jadi ini maksudnya adalah dari 0 sampai 10. Jadi ini dimulai dari 0, kemudian sampai 11, tapi diloncatin 1 gitu maksudnya. Jadi cuma 1 sampai 10 gitu untuk range-nya. Kemudian ada variabel output-nya. Jadi kalau kita udah masukin range kelelahan sampai istirahat, nanti output-nya itu adalah tingkat burnout-nya. Nah, ini diterima di variabel burnout dengan range-nya itu dari 0 sampai 100. Kemudian di sini ada membership function-nya. Untuk kelelahan itu ada rendah, sedang, sama tinggi. Nah, di sini ada nilainya. Jadi rentangnya itu dari 0 sampai 4. Kalau 0 itu tingkat kelelahannya sangat rendah. Kemudian kalau udah menyentuh range atau angka 4, berarti itu tingkat kelelahannya udah mendekati sedang. Kemudian di sini range-nya itu 2 sampai 8. Jadi kalau tingkat kelelahannya itu di angka 2, dia kelelahannya mendekati rendah. Kemudian kalau di angka 8, dia tingkat kelelahannya itu udah mendekati tinggi kelelahannya. Dan ini juga kalau kelelahannya itu, tingkat kelelahannya itu di angka 6, berarti tingkat kelelahannya mendekati sedang. Dan kalau tingkat kelelahannya di 10 itu udah sangat tinggi gitu. Kemudian untuk fokus itu membership function-nya ada ya baik, sedang, buruk. Nah, ini juga
range-nya. Kemudian untuk emosi itu ada ringan, sedang, berat. Motivasi itu rendah, sedang, tinggi. Istirahat itu buruk, cukup, baik. Dan burnout itu ada rendah, sedang, tinggi, sampai sangat tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada rule base. Jadi ini terdiri dari 12 rule sesuai sama yang ada di jurnal. Kita bisa lihat ini, misal di rule pertama, itu kalau tingkat kelelahannya tinggi, fokusnya buruk, dan emosinya berat, maka nanti yang dihasilkan itu adalah tingkat burnout-nya sangat tinggi. Kemudian, misal bisa dilihat di rule 5, kalau fokusnya ini cuma beberapa variabel, cuma 2 variabel nih. Kalau fokusnya buruk, istirahatnya buruk, berarti tingkat burnout-nya itu tinggi. Nah, di sini di rule 10 ini ada 5 variabel. Jadi, kalau kelelahannya rendah, fokusnya baik, emosinya ringan, motivasinya tinggi, dan istirahatnya baik, itu tingkat burnout-nya rendah. Sampai rule 12. Nah, di sini kita punya variabel sistem sama dengan ctrl.control_system. Ini maksudnya kita bikin semua rule dari rule 1 sampai 12 itu kita gabungin, kita masukin ke dalam variabel sistem. Nah, variabel sistem ini nantinya bakal kita gunain buat ngitung tingkat burnout atau diagnosa tingkat burnout mahasiswanya. Kemudian di sini ada objek simulasi. Jadi simulasi ini buat ya kita mensimulasiin gitu, mensimulasiin dari rule yang udah dimasukin ke dalam sistem. Nah, di sini kita mulai di bagian input output. Jadi diagnosa tingkat burnout ini kita buat variabel nilai. Jadi nilai dari variabel inputnya ada kelelahan, fokus, emosi, motivasi, dan istirahat. Semuanya itu akan diterima dalam bentuk tipe data float. Nah, ini skalanya bisa kita masukin dari 0 sampai 10. Kemudian di sini ada simulasi input. Kita panggil objek simulasi dan inputnya. Jadi nanti kalau kita masukin nilai kelelahan ini bakal disimulasiin. Terus semua nilai ini yang udah disimulasiin bakalan ke sini, simulasi compute. Jadi simulasi compute ini bakalan hitung yang pertama itu fasifikasi, kemudian yang kedua itu evaluasi rule, yang ketiga itu ada inferensi Mamdani, dan yang keempat itu defasifikasi. Jadi simulasi compute ini bisa kita ibaratin kayak mesin utama dari program ini yang ngitung fasifikasinya. Selanjutnya, simulasi ini kita masukin ke variabel hasil. Jadi hasil dari semua input kita masukin ke variabel hasil, dihitung di simulasi compute, kemudian dimasukin ke variabel hasil. Nah, habis itu kita lakuin percabangan. Jadi di sini kalau conditionnya hasilnya itu kurang dari 40, maka dia masuk kategori burnout-nya itu rendah. Kalau kurang dari 60 itu burnout-nya sedang, dan kalau kurang dari 80 itu burnout-nya tinggi. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi ketiga kondisi ini, di mana itu berarti lebih dari 80, maka burnout-nya itu bisa dikategoriin ke sangat tinggi. Kemudian di sini kita punya list bernama rekomendasi. Jadi list rekomendasi ini fungsinya buat nampung semua rekomendasi ini. Jadi misal kalau kita masukin kalau nilai kelelahannya itu 7, lebih besar dari 7, maka rekomendasinya itu kurangi aktivitas non prioritas dan atur jadwal istirahat. Jadi kita kan nanti di awal tuh masukin skala 0 sampai 10 nih, nilai kelelahannya itu tingkatnya berapa? 7. Kemudian kalau misal kita masukin nilai fokusnya itu misal 5. Nah, nanti dia bakalan nampilin
rekomendasinya itu kurangi aktivitas sama gunakan teknik Pomodoro gitu. Jadi buat kombinasi rekomendasinya. Selanjutnya di sini ada hasil diagnosa burnout. Ini kita tinggal panggil aja function atau metode dari hasil sama kategori. Kemudian kita nampilin rekomendasi sistem pakarnya. Jadi di sini kita kasih perulangan buat nampilin sistem pakarnya dan kita tampilin grafiknya. Coba kita jalanin. Nah, ini dia. Jadi yang pertama tingkat kelelahan. Misal saya mau tingkat kelelahannya itu 9 karena banyak tugas. Kemudian tingkat kesulitan fokusnya itu 6. Terus gangguan emosi kecemasannya itu misal 10. Terus motivasi mengerjakan skripsinya itu karena dia udah stres, jadi motivasinya jadi berkurang, saya kasih 2 atau 3. Terus kualitas istirahatnya juga kurang karena overthinking, misal saya kasih 2. Dan ini hasil diagnosanya. Jadi tingkat burnout-nya itu 7,6, dia masuk ke kategori tinggi. Nih, jadi hasilnya itu kan tadi 7,6. Terus di condition ini, kalau hasilnya kurang dari 80, dia masuk ke kategori tinggi. Nah, dan rekomendasinya yang pertama itu berdasarkan input-input yang dimasukin, karena 9, jadi lebih dari 7 kan tadi, maka dia bakal nampilin kurangi aktivitas non-prioritas dan atau jadwal istirahat, dan seterusnya buat rekomendasi ini. Dan di sini ada grafik hasil burnout-nya. Jadi kalau kita lihat, skor burnout-nya itu ada di 76,23. Nah, ya jadi kira-kira di sini 76. Terus hasilnya itu tinggi. Nah, kita bisa lihat dia ada di rentang sekitar 50 sampai dengan 90. Kemudian itu saja sih mungkin penjelasan dari saya. Coba kalau kita buat jangan stresnya tinggi. Jadi tingkat kelelahannya 2. Kemudian kesulitan fokusnya itu 1 aja deh karena dia nggak stres. Kemudian gangguan emosi atau kecemasannya itu 2, dia sangat bahagia ya misal ngerjain skripsinya. Kemudian motivasinya 10 dan kualitas istirahatnya juga 10. Nah, hasilnya skor burnout-nya cuma 10. Terus kategorinya masuk ke rendah. Nah, ini dia rekomendasinya pertahankan pola belajar dan manajemen waktu yang sudah baik. Kalau dilihat, nih, kalau kategorinya rendah, dia bakal nampilin ini. Terus kalau kita lihat di grafiknya, jadi skor burnout-nya itu kan tadi di 10,00, jadi dia sekitar sini. Kemudian kalau dilihat rentangnya itu dari 0 sampai ke 30. Begitu. Sekian penjelasan uap dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.